Sebelum kita lanjutkan, kita lihat terlebih dahulu pernyataan Presiden Jokowi terkait apa yang terjadi beberapa pekan terakhir. Akhir-akhir ini, kejahatan seksual terhadap anak semakin marak. Dan tadi dalam rapat juga sudah kita bicarakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Dan juga sikap dan tindakan kita, pemerintah juga harus luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Kepala BIN, bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang ingin saya sampaikan. Perpunya baru diproses. Undang-undangnya nanti juga akan kita ajukan revisi. Tetapi yang paling penting tadi, bahwa penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Sikap dan tindakan kita sendiri juga sama. Harus juga luar biasa. Ya, itu tadi pernyataan Presiden Jokowi yang tegas menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Saya masih bersama Pak Masinton Pasaribu. Pak Masinton, ini kalau kita bicara soal kejahatan luar biasa, artinya kita sudah punya terorisme, narkotika, dan satu lagi itu adalah korupsi, ya. Dan itu hukumannya luar biasa sebetulnya, sampai hukuman mati sebetulnya, termasuk korupsi kalau dalam negara dalam keadaan krisis, kalau dia korup, kalau saya tidak salah hukuman mati. Apakah itu yang dimaksud dari pernyataan Presiden Jokowi sebetulnya dengan memasukkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa? Iya, anak ini kan generasi penerus ya. Dia tugas negara itu adalah melindungi itu. Hak-hak anak juga dilindungi betul dalam konstitusi kita. Nah, maka perlakuan terhadap anak ya diperlakukan sembarangan gitu dan hak-haknya dilanggar, memang harus dilakukan sanksi maksimal. Nah, maka perlindungan maksimal yang dilakukan oleh negara ya semisal tadi ya, ini kalau anak dijahatin atau terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka dia dikategorikan kejahatan luar biasa. Ini kalau kita bicara kejahatan luar biasa, sanksinya kan maksimum kan? Maksimum. Nah, maka maksimum. Itu kan sebagai bentuk upaya ya dari pemerintah ya, melindungi hak-hak anak. DPR setuju dengan itu? Kalau ini DPR sekarang masih reses. Nah, tentu ya, tentu kalau kami PDI Perjuangan dan juga saya pribadi pasti setuju dengan itu. Karena pasti itu adalah langkah yang bisa dilakukan secara negara, harus kita dorong melakukan perlindungan maksimal terhadap anak tadi. Artinya perpunya ini kan sekarang sedang diproses. Kalau itu dikeluarkan, kemungkinan besar ini akan disetujui banyak pihak ya, termasuk Pak Masinton sendiri. Dan menurut saya juga suasana ininya di DPR itu juga masih mendukung itu. Pak Masinton, ini kita angkat satu telepon dari Ternate, Pak Akmal. Selamat pagi, Pak Akmal. Selamat pagi. Silakan Pak, responnya Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Masinton, Abang Masinton dan Berita Satu. Jadi ini memang persoalan budaya yang memang sudah sangat krusial kalau saya lihat. Satu, muncul persoalan ini karena ketika sebuah nilai itu sudah tidak bisa diatur lagi. Ini yang juga menjadi persoalan utama. Di mana satu,
saya berpikir ke depan ini akan lebih muncul masalah besar karena satu, tantangan orang untuk menghadapi hidup itu semakin sulit, di mana lonjakan-lonjakan pekerja dari luar itu masuk. Orang sudah tidak akan lagi berpikir rasional karena untuk bertahan hidup sudah susah, sehingga persoalan-persoalan sosial dan ini tidak diikat dengan nilai-nilai budaya yang kuat, maka sangat akan berbahaya sekali untuk yang akan datang. Saya kasih contoh misalnya, di Maluku Utara, masuknya orang Cina sampai di pasar-pasar di mana-mana sudah sangat membludak. Tingkat kenakalan dengan pelampiasan miras atau minuman keras itu menjadi tinggi. Orang sudah tidak takut lagi untuk maling, orang sudah tidak takut lagi membongkar rumah, orang sudah tidak takut lagi untuk melakukan seksual. Oke. Dan mereka menganggap itu suatu kebanggaan karena mereka berpikir mereka hidup juga sudah susah begitu. Baik. Ini menjadi masukan mungkin untuk budaya itu harus diperhatikan. Baik, Pak Akmal, terima kasih banyak Pak. Poinnya sudah kita dapatkan. Artinya sebetulnya ini karena ada beberapa masalah sosial ya yang sebetulnya akhirnya menimbulkan bahwa nilai-nilai kebaikan itu, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebaikan menjadi agak sedikit tergeser. Ya ini menurut Pak Masinton seperti apa Pak? Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Akmal tadi tentang nilai-nilai budaya, dan kemudian yang juga ini adalah sarana untuk mengaktualisasi diri dari anak-anak kita sekarang gitu ya. Itu kurang ya? Fasilitas minim sekali yang diberikan oleh negara. Oke. Ya, sehingga memang karena itu wadah untuk mengaktualisasi diri itu minim, maka mereka mencari bentuk-bentuk lain di luar ininya. Ketika pemerintah minim memberikan hal itu, mestinya DPR juga melakukan sesuatu. Iya, kalau DPR kan dia tidak dalam fungsi mengeksekusi itu, tapi memang kita harus mendorong itu. Ya, umpama dalam sisi penganggarannya, sisi regulasi pembuatan undang-undangnya gitu ya, dan kemudian dalam hal-hal fungsi pengawasan yang juga berkaitan dengan kinerja pemerintahan. Bukti konkret dari dorongan itu apa misalnya Pak Masinton? Nah, umpama bagaimana kalau kayak DPR itu kan dia rutin, baik DPRD ya, ada yang namanya reses. Reses itu kan menyerap aspirasi. Kalau kita ke masyarakat itu memang keluhan-keluhan itu muncul. Nah itu kadang kerap terlewatkan dalam pembahasan bersama pemerintah. Itu sering begitu. Padahal itu adalah problem-problem problem-problem yang bisa memicu hal-hal lain. Nah, dengan minimnya wadah buat anak-anak muda sekarang itu untuk mengaktualisasi diri, maka dia mengaktualisasi dirinya dalam hal-hal lain yang sifatnya negatif. Sebetulnya kalau kita bicara soal adat, nilai-nilai dan sebagainya itu sebetulnya sebelum adanya pemerataan cara hukuman gitu ya di seluruh Indonesia, yang sebelumnya kan tiap daerah mereka punya adat istiadat, mereka punya sanksi-sanksi adat sendiri. Itu kan ada kedekatan sebetulnya antara mereka pemangku adat dengan warganya. Dan saat ini kan itu menjadi sesuatu yang agak bisa dikatakan jarang sekali kita temukan, kecuali mungkin di Padang masih ada nagari-nagari. Apakah itu juga menjadi salah satu penyebabnya menurut Anda? Iya, ini kan banyak variabel yang ini ya. Salah satunya memang itu. Jadi orang jadi berani sekali untuk bergerombol, melakukan kejahatan. Ikatan-ikatan kultural maupun ikatan-ikatan sosial dalam keseharian masyarakat di beberapa daerah itu memang sekarang ini sudah semakin longgar gitu ya. Baik itu dengan perkembangan teknologi, anak-anak muda mengadopsi itu sehingga nilai-nilai yang lama terpinggirkan, tapi juga kontinuitas dari generasi pendahulu itu juga untuk ke yang ini generasi mudanya juga terputus gitu ya, dan juga tidak adanya keteladanan. Nah ini kan menjadi bentuk variabel yang juga kompleks sekali ya. Menjadi ya kalau kita bicara soal di kampung-kampung itu kan seolah-olah yang menjadi penguasa kampung itu adalah jagoan-jagoan kampung sebetulnya, preman-preman sebetulnya kan yang jadi mereka bisa melakukan apa yang mereka mau dalam tanda kutip gitu. Kalau kita bicara soal Rejang Lebong ini aja, itu kan sampai ada 14 orang berkumpul melakukan itu kan luar biasa sekali gitu, tidak ada malunya gitu kan. Nah jadi dengan longgarnya
ikatan-ikatan kultural tadi itu antara yang muda dengan yang ya dewasa yang tua itu. Tidak ada keteladanan itu ya. Kadang dilihat orang tua atau orang dewasanya seniornya ngomongnya A, kelakuannya B, nggak bisa jadi panutan. Atau itu ngomong kan doang. Krisis, iya. Nah, ya itu dia yang ngomong doang. Ya mereka kan juga mereka juga bisa melakukan penilaian dan di sisi yang lain juga mereka anak-anak yang baru ini tumbuh itu kan juga butuh menampakkan eksistensi dirinya. Nah itu juga tidak terwadahi kan gitu ya. Nah tidak terwadahinya umpama nilai-nilai lokal itu juga semakin tidak tidak terwarisi bagik ya. Wadah aktualisasi mereka juga minim, ya larinya ke hal-hal yang negatif begitu. Nah kemudian yang lapangan pekerjaan juga sulit gitu. Mereka mengambil jalan pintasnya sendiri. Nah jadi saya rasa contoh yang terjadi di Rejang Lebong kemarin, kemudian di Sulawesi segala fenomena ini harus bisa kita baca sebagai gejala-gejala yang sekarang ini muncul di masyarakat dan memang negara kita semua harus serius. Kalau yang di Manado itu kan disinyalir human trafficking sebetulnya. Iya, ya itu dia. Ya Pak Tor lapangan kerja segala macam. Nah fenomena ini kan dia tidak berdiri sendiri. Ada perubahan-perubahan gejala-gejala itu dalam masyarakat kita, terutama di anak-anak mudanya. Nah ini yang harus cepat direspon. Nah ketika Presiden menyatakan bahwa kejahatan terhadap anak ini sebagai kejahatan luar biasa, apakah ini cukup untuk meredam aksi-aksi seperti ini nantinya? Ya itu sebagai tahapan lah ya yang masih ada hal lain oleh pemerintah. Nah artinya menghukum saja, memberikan sanksi yang maksimal sekalipun itu tentu belum cukup. Nah, tapi langkah itu harus dilakukan, kan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana penguatan di masyarakatnya, pembangunan mentalitas ininya, ya di masyarakat itu juga pendidikannya, sarana mengaktualisasi diri juga harus dimunculkan. Karena apapun dia bukan fenomena yang berdiri sendiri nih kasus. Pak Mas Hinton, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.